keseimbangan zat-zat kimia di dalam otak kita yang alami nih, di saya ada, di Laksmi ada. Oleh berbagai macam sebab, keseimbangan itu bisa terganggu. Ada anggapan kalau minum obat itu untuk sakit-sakit ringan. Kalau sampai suntik itu kita sakitnya berat gitu. Banget. Jadi ketika saya tawarkan ya kalau bosan pakai yang suntikan lah, ya, bilang gitu, wah berarti sakit saya lebih berat ya dok. Jangan-jangan malah jadi mikir sakau nggak nih? Iya. Ketergantungan nggak nih? Canduan nggak nih sama obat gitu ya? Nah jadi gini nih, ya gini. Udah mulai? Udah mulai? Oh udah? Nggak sadar. Hai my Hello my friends. friends, apa kabar nih sore hari ini? Malam ya, sorry, udah malam ini. Apa kabarnya? Nanti boleh komen-komen di comment section, ceritain kabar-kabarnya gimana. Kali ini kita kembali lagi ya di Jadi Gini. Jadi gini, betul. Tentu saja bersama Dr. Ai. Iya. Dan bersama saya Laksmi sebagai orang yang menemani di malam hari ini. Iya, dari komunitas teman baik. Iya, dari komunitas teman baik saya dan dari komunitas Bipolar Bali ya. Ya, sekarang kita juga sapa juga ya teman-teman yang di komunitas Bipolar Bali, dan mungkin juga ada beberapa teman dari Bipolar Care ya, seluruh Indonesia ya, dari seluruh kota. Iya. Dan acara kali ini juga dipersembahkan juga oleh bekerja sama dengan PT Otsuka Indonesia. Iya. Butuh lebih banyak ya farmasi yang mau juga support edukasi untuk komunitas konsumen. Ya. Iya betul. Iya, tadi intronya enak ya. Iya, enak banget dok. Sampai kita lupa waktu. Itu siapa sih dok? Adalah. Kayaknya ada banyak yang tahu kok di sini. Banyak yang tahu ya. Itu kesukaan sih. Hidup memang harus berwarna. Ya kan namanya terekam tak pernah mati. Kayak podcast Jadi Gini. Jadi buat yang nggak sempet ya untuk nonton live IG sekarang juga nanti beberapa hari akan ada info untuk di YouTube ya, direkam dan di podcast ya, dan di Spotify. Skoria 88. Iya betul. Oh iya, omong-omong di Skoria 88 kita ini live loh langsung ya dari studio di Skoria 88 di Bali. Bagi penonton yang di luar Bali, ayo kalau misalnya pas ke Bali kita mainlah ke sini bareng-bareng. Gitu. Di siapa-siapa dulu nih? Oh iya, udah ada. Aduh, mata Will saya Survive. Saya yang bacain deh. Boleh. Oka Dharma Budi. Halo. Oke. Itu thumbs up ya? Iya. Oh ya, halo. Betul. Oke. Sekarang topiknya apa nih Mi? Kita bahas. Topik kita tuh tentang bipolar, bosan minum obat. Terus gimana? Nah, tapi tahan dulu dok, tahan dulu, jangan kita bahas saya dulu. Udah semangat mau bahas ini. Jangan dulu, kita rem dulu ya. Oke. Jadi kita mulai dulu dari pertanyaan paling mendasarnya. Oke. Bipolar itu apa sih dok? Iya, banyak juga ya yang belum tahu ya. Jadi bipolar itu apaan gitu. Jadi istilah bipolar sempat hits ya. Ketika beberapa artis open tentang dirinya mengalami gangguan bipolar. Lalu adalah suatu fenomena di masyarakat, di media sosial juga, banyak orang kemudian juga berkata berdirinya, oh jangan-jangan saya bipolar nih. Self-diagnose ya? Iya, mendiagnosa diri sendiri. Belum tentu loh ya. Jadi itu perlu untuk ditegakkan oleh profesional kesehatan jiwa, bisa psikiater, bisa psikolog klinis ataupun perawat jiwa. Nah, apa nih tanda-tandanya? Selalu orang tuh berpikir, oh mood-moodan atau berubah mood berarti bipolar. Padahal sebenarnya secara umum ya, kita semua nih punya mood juga. Dan juga wajar juga kalau ada perubahan-perubahan. Kan nggak flat begitu terus kan sepanjang hari, ya kan? Tetapi tidak semua mood-moodan itu bipolar, ya kan? Jadi ada beberapa macam nih, banyak macamnya. Gitu. Jadi bipolar itu ada jenisnya ya. Tapi intinya begini, ada dua fase di mana ada gangguan yang namanya fase depresi. Ya keluhan depresi itu misalnya hilang minat kegembiraan, yang tadinya suka sesuatu aktivitas sekarang jadi nggak kepengen melakukan itu. Kemudian energi menurun, low energi, mager, ya kan? Malas gerak. Mana-mana nggak kepengen nih dan sebagainya. Kemudian
ada juga ya larut ya kan, jadi sedih ya, putus asa, ngerasa masa depan suram, ya. Madesu. Nah itu, terus kemudian apalagi siklus tidur terganggu tuh, ya kan. Ada yang tidur banyak tapi kok bangun nggak seger-seger, atau juga kesulitan tidur. Biasanya kalau depresi bisa tidur tapi nanti jam 2, jam 3 bangun, nggak bisa tidur lagi. Perubahan pola makan, banyak makan atau malah nggak kepengen sama sekali. Dan itu dipertahankan sekian waktu, ya itu fase depresi. Tapi berkebalikan di beberapa saat kemudian ada fase yang berkebalikan. Jadi nggak tidur tapi tetap merasa fresh. Tiba-tiba banyak pikiran, maksudnya banyak ide, ya kan, pengen ngelakuin ini mestinya bisa begini. Tapi jarang atau nggak ada yang bisa tereksekusi dengan selesai, ya kan. Kemudian tiba-tiba jadi lawyer ya. Lawyer tuh bahasa zaman dulu ya. Apa tuh? Apa ya? Banyak belanja, jadi royal. Royal. Oh, royal. Saya dengarnya lawyer. Lawyer. Ya itu. Jadi tiba-tiba pengen banyak belanja yang kemudian kita sesali gitu. Sebenarnya nggak perlu dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi bisa gembira berlebihan, tapi kalau berlebihan lagi bisa jadi emosional. Marah dan sebagainya. Mudah tersinggung juga ya? Betul. Nah itu ada yang fasenya bertahan sekian minggu baru bergantian, ada juga yang istilahnya rapid cycle, jadi dalam hitungan jam atau hari itu bisa berubah. Ada juga yang mix. Tapi itu sampai mengganggu kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita terganggu, kerjaan terbengkalai. Kalau yang sudah berumah tangga sulit juga berkeluarga dan sebagainya, ya kan? Nah itu bisa jadi mengalami bipolar. Tapi perlu juga nih untuk konsultasi, untuk mengetahui. Bukan cuma cari stempel nih, kita cari label, wah saya bipolar nih beneran. Terus udah, atau saya enggak gitu dan sebagainya. Enggak juga. Tapi itu langkah awal. Kalau kita tahu problemnya apa, ya kan? Dan gini loh. Jadi gini, Mi. Wah, sekalian promosi acara nih. Iya, kan? Jadi gini. Ada 10 nih klien bipolar, ya problemnya nggak sama, iya kan? Yeah. Penanganannya juga nggak sama, beda-beda ya, pasti punya istilahnya antariksanya sendiri nih, problemnya apa. Itu perlu pendekatan yang sifatnya individual banget gitu loh, pribadi banget gitu. Nah kalau Laksmi gimana nih, apa yang dialami dulu? Laksmi kan udah terbuka nih. Jadi di komunitas teman baik juga masuk di komunitas bipolar Bali. Laksmi udah terbuka banget ya. Wah, saya mengalami bipolar. Sebenarnya ini gaya-gayaan apa gimana? Gaya-gayaan. Saya sih kalau bisa milih sih nggak mau ya dok ya. Berat banget loh hidup dengan bipolar. Saya masih tipe 2 dan ya semoga tipe 2 terus, atau semoga lebih baik ya nanti. Ya tipe 2 itu jadi ada fase-fase depresi gitu ya. Kemudian ada yang meningkat tetapi nggak pada sampai fase manik nih, yang berlebihan tapi hipomanik. Ya kan? Iya. Itu. Terus waktu itu gimana? Cerita sedikit lah soal itu. Saya banyaknya sih fase depresi ya. Jadi hipomanik itu malah jarang banget. Gitu. Dan saya sih justru sebenarnya nggak bangga ya. Mungkin ada orang mikir, ih bangga banget sih gitu. Tapi kelihatan. Tapi nggak perlu malu juga kan? Ya enggak. Soalnya ya sama aja kayak sakit jantung gitu kan, maksudnya sakit diabetes mungkin. Nggak ada orang bangga sakit jantung atau sakit diabetes ya. Dan nggak perlu ditutupin juga, maksudnya biasa aja, natural gitu. Semua orang bisa sakit gitu kan. Ya udah, jadi sifatnya lebih kayak gitu. Dan saya cerita-cerita itu lebih ke arah edukasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngalamin masalah serupa, bisa nanya-nanya mungkin, karena saya udah menjalani ini berbelas tahun gitu, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya, waktu kita sharing poster ya di medsos banyak nanya, gimana sih rasanya ngalami bipolar? Nah, itu Laksmi yang jawab, nggak bisa dong saya yang jawab. Iya, rasanya amburadul banget, terutama pas sebelum ini ya, pas belum konsumsi obat dan berobat rutin seperti psikoterapi, mengubah gaya hidup, terus kayak memperbaiki pola tidur yang kayak gitu-gitu. Soalnya kan pola tidur jadi keganggu banget. Saya tuh dulu bisa nggak tidur berhari-hari tapi tetap capek. Jadi sebenarnya bukan manik juga ya. Ntar dulu nih, nggak tidur berhari-hari karena excited tapi nggak capek.
Tapi capek. Tapi kan capek. Wajar kan? Kalau tadi kan manic bisa nggak tidur berhari-hari, tapi ngerasa fresh. Ngerasanya seger padahal capek. Padahal capek. Nah kalau saya ngerasanya tetap capek, tapi ada excitement gitu. Jadi nggak kepengen istirahat. Nggak pengen. Nah itu juga tuh sebenarnya kata lainnya seperti itu. Ya. Itu tuh sebenarnya. Enak nggak? Kenapa Dok? Enak nggak? Enggak lah. Nggak enak. Oh nggak enak banget. Gitu rasanya tuh, soalnya kayak benar-benar kayak dilambungin ke atas, terus dihempaskan ke dasar laut paling dalam. Wah, puitis kan saya, Iya, tapi emang saya bisa meraba rasakan. Woi, iya Dok kayak gitu. Jadi kayak kita main apa tuh yang di playground dilempar, tiba-tiba terus dilepas. Jatuh lagi, iya kayak gitu rasanya. Ya. Tapi fase yang paling sulit yang pernah dilewati selama ngalamin bipolar apa? Fase pas saya tahun pertama kuliah, itu saya nggak tahu Dok. Saya kan katanya nggak pernah manic ya, tapi di titik itu saya ngerasa saya manic gitu. Karena saya pernah sampai saking senengnya lompat-lompat di atas bangku warung sampai bangkunya patah, dan saya masih bisa ketawa-tawa karena itu. Jadi kayak itu saya bukan nyanyi saat sendiri. Lagi nonton konser kan? Enggak, lagi ngobrol sama temen tuh saya bercanda-bercanda terus. Saya seneng banget, rasanya tuh kayak wah kayak saya hebat banget deh gitu. Terus loncat-loncat itu sampai bangkunya patah, terus saya masih ketawa-tawa. Itu malu-maluin banget ya pokoknya. Nah banyak yang merasa, lu kan enak ya kalau manic, berarti kita seneng banget dong gitu. Wah tapi tindakan juga nggak kontrol Dok. Banyak suka bikin malu ya, suka itu bikin kita malu, terus nyesel banget sampai saya disidang sama teman-teman saya dulu. Dan saya kan nggak tahu ya saya kenapa, dan saya ngerasanya itu nggak salah gitu. Jadinya saya langsung abis disidang itu, saya langsung nutup diri, langsung jaga jarak banget. Teman-teman nggak suka nih sama saya gitu ya. Langsung jaga jarak banget, dan sampai lulus saya udah nggak mengakrabkan diri lagi sama mereka karena malu. Padahal jangan-jangan itu bagian dari gejala yang mungkin saat itu nggak tertangani, bukan bagian dari karakter kita. Iya, soalnya kalau sekarang saya pikir-pikir lagi ya saya malu banget ingetnya. Kayak kok bisa kayak gitu ya, kenapa ya gitu loh. Nggak kayak saya. Bisa nggak mengendalikan diri waktu itu? Saya ngerasanya nggak salah, jadi gimana apa yang mau dikendalikan jadinya. Maksudnya kan saya nggak. Tapi kalau sekarang ingat itu malu banget. Karena sekarang tahu ya, wah kayaknya bukan diri kita yang sebenarnya. Gitu. Itu penyebabnya sebenarnya apa sih Dok? Iya, jadi gini Mi. Gimana Dok? Jadi gini. Ya, saya menanti. Teman-teman juga menanti pasti. Iya. Jadi gini, gangguan bipolar itu benar tadi dibilangkan, kita nggak bisa mengendalikan nih. Iya kan, nggak bisa karena disuruh sabar, disuruh behave, disuruh ngertilah sama diri sendiri dan sebagainya. Itu nggak banyak membantu ketika orang mengalami gangguan bipolar, karena itu proses di otak. Jadi ada keseimbangan zat-zat kimia di dalam otak kita yang alami nih, di saya ada, di Laksmi ada, di my friends di rumah juga punya ya zat-zat ini. Dan ketika oleh berbagai macam sebab keseimbangan itu bisa terganggu, sehingga kendali dalam suasana perasaan kita bisa berubah. Kadang bisa terlalu manik, kadang juga bisa terlalu depresi. Dan itu nggak bisa nih lewat kata-kata, ya kan? Cobalah belajar sabar dan sebagainya. Namanya juga proses di otak. Proses di otak yang lain misalnya kan ada juga gejala kejang. Kejang kan juga proses di otak. Memang bisa itu, jangan kejang. Nggak bisa. Ya, itu proses. Lalu gimana dong? Ya tentu alamiahnya kalau keseimbangan kimia di otak kita terganggu, ya kita seimbangkan. Kalau sementara waktu ada zat-zat yang kita sulit produksi, ya kita dapatkan dari luar, atau zat-zat yang bisa meningkatkan, ya kan, zat-zat itu, ya kan, atau menurunkan zat-zat yang terlalu tinggi, ya. Ibaratnya ada loncatan, ya, loncatan ion di dalam otak kita yang juga tidak sinkron, sehingga itu terjadi. Jadi itu suatu hal yang nyata ada di otak kita. Makanya ada gangguannya dan bahkan ditanggung ya kan oleh asuransi. Iya, ya, sama BPJS juga. Iya kan? Mana ada menanggung sesuatu yang tidak nyata. Tidak nyata. Berarti itu bukan ya Dok ya, kalau misalnya ada orang bilang, kurang iman aja atau bikin-bikinan kamu aja, itu cari masalah aja sih kepala kamu gitu. Kan suka ada orang yang bilang gitu tuh. Iya, saya sih nggak
pakar soal itu, tapi rasanya bukan berarti kalau nggak bipolar berarti imannya lebih tinggi gitu. Kalau bipolar imannya lebih rendah. Saya nggak pernah baca tuh soal itu. Ya, dan saya yakin nggak seperti itu. Ya, mana mungkin iman seseorang dinilai dari situ. Jangankan hukum ini tuh, ya kan? Hukum pidana aja nggak ngaruh tuh kalau karena bipolar, karena gangguan dan tidak bisa mengendalikan diri melakukan tindakan kriminal, nggak bisa bertanggungjawabkan. Iya, jadi saya pikir nggak ada hubungannya soal itu. Tapi itu sesuatu yang nyata di otak, berarti jawabannya tentu sesuatu yang nyata juga untuk membantu keseimbangan otak kita. Kayak gitu. Iya. Kalau misalnya dari pola asuh atau kayak genetik itu gimana? Ya, artinya kan multifaktorial. Artinya faktornya banyak. Nggak ada satu faktor tunggal, ya kan, yang menyebabkan seseorang menjadi bipolar. Mungkin gabungan dari banyak faktor. Misalnya ada kerentanan ketika dalam kandungan, dalam proses persalinan, atau kerentanan genetik sehingga lebih mudah mengalami bipolar, ya kan. Kemudian fase masa kecil misalnya, pengalaman-pengalaman traumatis ketika masa kecil, ya kan. Dibully misalnya, ya kan. Kemudian ada proses-proses ketika pengasuhan tidak berjalan dengan ideal, misal pertengkaran orang tua, ya kan, perceraian atau kekerasan di dalam rumah tangga yang disaksikan ketika klien masih anak-anak, atau pendidikan atau pola asuh yang tidak konsisten, jadi antara ayah sama ibu beda, atau dititipin ke kakek neneknya beda nih pengasuhannya, itu salah satu faktor. Ya kan, kemudian tentu ada stresor berat yang menyebabkan hal itu, atau juga sebenarnya nggak ada faktor pencetus apa-apa yang berat tapi bisa muncul seperti itu. Jadi cukup banyak faktornya, makanya saya bilang setiap klien harus mendapatkan pendekatan yang tersendiri, private, ya, sehingga kita benar-benar tahu nih, bukan nyocok-nyocokin. Kan misalnya Laksmi bipolar nih, cokin, wah bipolar tuh mestinya begini nih, saya enggak nih, wah saya gitu aja, nggak ada gunanya. Dan juga jangan bikin excuse menurut saya. Saya kan bipolar, saya boleh dong kayak gini, itu excuse. Wah, nggak boleh banget itu. Gimana? Langsung punya pengalaman nggak soal itu? Ada beberapa kenalan saya di komunitas kali ya. Saya kan ikut beberapa komunitas. Itu tuh jadi memakai bipolarnya itu sebagai alasan untuk minta di ngertiin sama banyak orang. Tapi dianya sendiri kurang mau memahami orang lain gitu. Maksudnya kayak dia kan harus ngerti dong, aku moodnya berubah-ubah, jadi nggak bisa dong nge-push aku terus kayak gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi menurut saya sih ya kita harus berusaha juga buat kita bisa berusaha stabil. Dan ketika usaha kita ya 1-2 kali belum optimal, barulah dimaklumi oleh orang, ya kan? Itu tuh yang paling bagus, ya kan? Ya. Tapi sekarang apa nih? Bipolar bosan minum obat. Nah, Laksmi gimana nih? Bisa cerita nih soal pengobatan Laksmi selama ini? Sebenarnya ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan sih sama teman-teman juga, lagi-lagi dari komunitas ya. Emang bipolar itu wajib minum obat? Emang bipolar itu wajib minum obat? Enggak sih. Oh enggak. Enggak tuh ternyata teman-teman. Iya, artinya gini. Berobatnya wajib, tapi nggak mesti minum. Oh, menarik. Karena pilihannya cukup banyak, ya kan. Kalau ditetes masih minum kan, kalau tablet masih minum. Tapi ada sekarang perkembangan teknologi makin maju. Ada yang suntikan berkala tiap bulan. Jadi tetap memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita ya. Tadi pertanyaan Laksmi kan, apakah bipolar wajib minum obat? Enggak, saya bilang betul. Berobatnya wajib, berobatnya wajib, tapi nggak perlu harus minum. Iya. Bisa juga suntikan. Iya betul sih. Itu kan. Salah saya nanyanya. betul. Gitu. Iya. Jadi cukup banyak nih. Tapi kalau Laksmi gimana nih? Minum ya? Saya minum obat. Berapa macam ya? Sudah dari tahun 2012. Berarti sekarang 8 tahun ya? 8 tahun. Saya minum 4 macam kalau diperlukan. Oke, yang rutin 3 macam ya? Yang rutin 3 macam. Itu antidepresan, mood stabilizer, sama antipsikotik ya. Wah. Sama anti cemas kalau dibutuhkan. Ya. Udah
udah benar-benar memahami ya obatnya ya. Ya Dari 8 tahun tahun ya. Dok, mau nggak mau. Terus Laksmi nggak bosen tuh minum tiap hari 3 macam selama 8 tahun? Waduh, kalau ditanya bosan ya bosan banget. Bosan banget, beneran deh bosan banget. Tapi ya saya Tapi nganggapnya pernah skip nggak? Hihihi. Ntar ketahuan dong sama dokter saya. Pernah. Apa tuh biasanya yang bikin skip? Males, terus ngerasa kayak udah baik-baik aja, ngapain sih minum obat terus gitu. Gitu ya. Terus gimana efeknya? Wah kacau. Tahu nggak sih Dok, rasa menggigil, gemeter, tapi di tulang punggung, di tulang punggung sampai kepala, rasanya kayak gitu. Wah, jangan-jangan malah jadi mikir sakau nggak nih? Iya, saya mikir gitu. Tergantungan nggak nih? Iya, Canduan nggak nih sama obat gitu ya? Jadi gini nih, ya gini. Oh ini bukan narkoba ya, obat-obat yang dikonsumsi ya, antidepresan, mood stabilizer, ya sebenarnya ya nggak bisa dibilang antipsikotik juga karena ada juga dalam hal ini digunakan untuk menstabilkan moodnya, ya kan? Gitu. Jadi itu bukan narkoba. Buktinya nggak ada orang menyalahgunakan obat-obat yang diminum Laksmi kan, gitu. Cuman kita memang lagi membutuhkan. Beda antara kecanduan atau ketergantungan dengan membutuhkan. Atau kalau kecanduan, ketergantungan, dosisnya naik terus, ya kan? Terus artinya nyaman nih sekarang seminggu ini, besok nggak cukup dengan 1 tablet, perlu 2 tablet, sebagainya. Makanya ada istilah overdosis kan kalau orang ketergantungan atau kecanduan. Tapi kalau obatnya Laksmi gimana? Enggak sih, saya ngerasanya malah ada yang turun. Tapi kalau misalnya kondisi lagi memburuk ya naik. Tapi habis itu sama dokter saya diturunin lagi kalau udah membaik. Jadi ya, mana ada orang kecanduan turun dosis. Iya benar ya. Gitu ya. Jadi tapi gimana suka dukanya minum obat 3 macam selama 8 tahun? Saya sampai berevolusi Dok. Berevolusi? Iya. Dulu saya cuma bisa minum obat itu pakai pisang. Jadi saya nggak bisa minum obat pakai air. Langsung minum gitu nggak bisa. Lama-lama kan susah nyari pisangnya kalau jalan-jalan gitu atau kalau nginep mana nyari pisang susah gitu ya. Akhirnya saya berubah pakai cairan yang manis. Jadi kayak harusnya sih nggak boleh ya pakai teh manis gitu. Terus atau pakai jus kayak gitu. Lama-lama susah juga nyari jus. Akhirnya saya mau nggak mau pakai air putih. Sampai sekarang jadi lancar. Jadi saya minum 3 macam obat itu langsung 3-3-nya hap ketelan. Lama-lama udah saya pikirnya kayak vitamin aja, lama-lama nggak berasa sih. Cuma kadang-kadang suka skip karena kayak ngantuk, udah terlalu ngantuk malam, lupa minum obat malam. Akhirnya skip juga ya. Tapi berefek ya rasanya kalau sempat skip. Ada efeknya, ada. Jadi kayak ada mood saya jadi kacau. Terus baru membaiknya lagi tuh 1 hari penuh 24 jam setelah saya minum obat lagi. Kalau di kasus saya sih seperti itu ya. Gitu. Wah, hebat juga ya bisa minum obat pakai pisang. Iya. Saya biasanya kalau minum obat pakai tangan saya. Oke. Lagi-lagi saya terjebak. Ya. Tapi gimana mengatasi rasa bosan? Ya, Laksmi bilang kan, kita pernah juga nih bosan, ya kan? Nah, gimana tuh mengatasi itu? Saya sih mikirnya saya butuh ini, mau bosan mau enggak, ya udah anggap aja kayak sikat gigi. Masa saya bosan sikat gigi? Iya juga ya. Iya kan? Ya ada lah, malas bosan gitu. Tapi ya sikat gigi lagi lah. Sikat gigi lagi karena kebutuhan. Iya. Kebutuhan. Betul. Ya. Nah, terus gimana nih? Bipolar bosan minum obat. Tapi dari teman-teman di komunitas gimana? Ini saya kan lagi mengedukasi ya teman-teman ya untuk konsumsi obat dan berobat rutin dalam artian holistik ya Dok ya, kayak yang dokter suka bilang holistik, psikoterapi juga, bersosialisasi juga, aktivitas juga rutin. Terus banyak yang nge-counter bilang saya nggak butuh obat, saya butuhnya terapi lain aja, tapi udah itu aja yang dilakukan. Iya. Mungkin begini ya. Kadangkala dalam hidup kita kita menginginkan sesuatu yang nggak kita butuhkan, atau kita membutuhkan sesuatu yang nggak kita inginkan. Beda kan? Pengennya sih nggak minum obat, tapi sebenarnya kita butuh misalnya.
Ya kan kita mesti jernih nih melihat ini. Apakah kita sebenarnya nggak minum obat itu karena ingin, apa karena butuh sebetulnya. Ya kan, seperti itu. Tapi ya ini proses di dalam otak. Kita kan nggak mau menjadikan diri kita kelinci percobaan. Iya. Ya kan, kita coba nggak minum, kita coba. Padahal ada banyak penelitian yang melibatkan ratusan ribu orang ya, di berbagai tempat. Sudah jelas hasilnya nanti akan seperti apa. Benar tadi dibilang. Jadi selain obat, apalagi nih banyak dong yang perlu dilakukan. Ya, maksudnya aktivitas. Aktivitas itu sebuah terapi. Ya sudah jelas nih, ada yang ada aktivitas rutin dengan yang tidak ada aktivitas, tentu pemulihannya lebih baik yang aktivitas. Tapi bukan berarti kalau saya beraktivitas gak usah minum obat lah. Iya, gak gitu juga. Ya kan, gak menggantikan. Sama kayak mandi, sabun gak menggantikan air. Iya, kayak gitu. Handuk juga tidak menggantikan air, ya kan, dan sebagainya. Jadi itu saling melengkapi. Boleh yang suka meditasi, ada tuh beberapa jurnal yang menyebabkan ada perbaikan. Tapi orangnya juga harus cocok, ya kan, cocok-cocokan. Ya kan, meditasi, yoga, aktivitas yang mengembirakan juga bagus kok. Ya kan, kalau kita hobi nyanyi, jadi mengekspresikan emosi. Ya kan, lewat seni. Itu bisa dibilang terapi seni, ya kan. Kemudian aktivitas, kemudian lewat mulai belajar komunikasi dengan lebih terbuka, ya kan, mengeluh dengan cara yang baik, ya kan, dengan tujuan tertentu, ya kan, dan supaya belajar memahami juga persoalan orang lain, itu juga baik kok, gitu. Tetapi tidak menggantikan pengobatan, ya kan. Ada yang bilang seni bisa memulihkan, bisa memulihkan, ya. Tetapi melengkapi dengan hal-hal lain tadi, gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya, terus kalau bosan gimana dok? Ya mau nggak mau kan supaya kita nyaman, ya kan, bisa meningkatkan kualitas hidup kita, bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Kebetulan kita butuhnya adalah obat-obat ini untuk menstabilkan mood. Kalau bosan minum obat ya pilih aja cara yang lain. Kan nggak mesti minum, saya bilang. Ada suntikan 1 bulan sekali, ya kan. Sekarang makin maju kok. Kalau dulu kan ada suntikan yang kata orang bikin gemuk, ya kan. Kemudian jadi kaku, kemudian jadi lemot lah, nggak bisa berpikir dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan teknologi muncul obat-obat yang baru, termasuk yang sekarang juga ada tuh. Menjadi efek sampingnya minimal, nggak sampai bikin tremor, nggak bikin kaku, ya kan. Kemudian yang paling yang paling penting nih, nggak bikin gendut, gitu. Jadi aman buat termasuk yang diabetes juga bisa tuh tetap ngerasa nyaman untuk minum obat. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau my friends di rumah yang mengalami bipolar, cobalah berkomunikasi dengan baik pada psikiaternya. Jadi kalau bosen, ceritakan, saya bosan. Kita bukan polisi memaling, ya kan. Nah, termasuk keluarga juga bukan polisi maling gitu. Tapi ceritakan dengan baik sehingga kita bisa saling memahami. Saya bosan karena ini nih, ya kan. Atau aduh saya terganggu nih semenjak minum obat, saya jadi apa keluhannya. Itu sepele-sepelenya gitu tetap perlu loh kasih tahu. Ada juga dulu klien saya nih, dok nih obatnya nih mengganggu seksualitas nih, ya kan, dan sebagainya. Gitu. Setelah kita cari, nggak ada nih, nggak ada arah ke sana. Nah, jangan-jangan hal yang lain, ya kan, misalnya faktor kecemasan dan sebagainya. Ada juga, ya kan, hal-hal semacam itu. Atau memang ada gangguan seksual yang tidak terpengaruh oleh psikologis. Nah, jadi supaya nggak kita salah paham terus atau kebanyakan googling gitu, cari jawaban sendiri, ya kan. Jadi lebih baik tuh terbuka. Iya, ya. Komunikasi yang baik ya. Kalau saya mau ngasih 1 tips juga dok. Oh ya, boleh. Kira-kira benar nggak ya kalau kayak gini? Jadi saya tuh kalau baru dapat resep obat yang baru, itu saya nebusnya cuma untuk seminggu dulu. Soalnya kan sayang ya kalau misalnya udah nebus, apalagi kalau kita bayarnya non BPJS gitu. Udah nebus sebulan ternyata nggak cocok, itu kan bingung. Jadi saya biasanya nebus seminggu dulu, saya lihat cocok apa enggak, baru kalau cocok saya tebus lagi untuk sampai sebulan.
ya semasi minumnya teratur nggak ada masalah. Minumnya teratur. Ya kan. Coba ada penelitian juga nih. Ya kan, yang menyebabkan minum obat itu kadang menyebabkan risiko ketidakpatuhan tuh lebih tinggi. Karena ada penelitiannya nih, misalnya dari yang diresepin hanya 87% yang kemudian nebus. Ya kan? Iya sih, betul juga. Kemudian ada yang sudah nebus, sekian persennya lebih turun lagi nih. Ya kan, yang minum obatnya. Ya kan. Terus dari yang minum obatnya ini sekian persennya ya yang waktunya tepat sesuai dosis anjuran. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan seperti itu. Makanya di teknologi terbaru ya itu kan manusiawi banget ya. Seringkali nih keluarga atau teman-teman dari si ODB ya, orang dengan bipolar, itu kadang-kadang terlalu ini juga loh, nggak manusiawi. Kamu tuh harus rajin dong berobat, 3 macam obat, mesti minum tiap hari. Saya kadang-kadang mikir juga, kalau saya disuruh begitu juga, saya juga bosen kali, ya kan? Saya ada fase jenuh juga, ya kan? Makanya kemudian dikembangkan, seperti tadi saya bilang, teknologi yang, nggak usah deh minum obat, ya kan? Sehingga godaan itu, tiap hari itu kan ada godaan. Minum nggak ya? Iya betul. Kalau pakai suntikan, ya tinggal ingat waktunya doang kan. Kalau nggak ingat paling diingetin sama kliniknya. Udah waktunya. Ya tentu di praktek psikiaternya, ya kan. Itu dilihat ya, tinggal waktunya 4 minggu, ya udah tanggalnya udah jelas kapan. Setelah itu ya bebas kita, nggak minum obat, enak kan. Saya mau dong dok. Kan enak tuh rasanya, sebulan langsung nggak usah minum obat lagi selama sebulan ke depan gitu kan. Tapi intinya komunikasi, ya kan. Oke, sekarang kita udah punya informasi nih, itu ternyata ada pilihan kayak gitu nih, ya kan. Jenisnya juga banyak nih, ada juga nih yang cukup aman, gak bikin gendut, gak bikin ya kan. Tapi kan lagi-lagi obat tuh dengan kecocokan, gak bisa dengan suka-suka. Iya, ya kan? betul. Ya, jadi disampaikan, tapi minimal kan kita tahu nih, ada informasi, ada nih opsi seperti ini. Komunikasikan, dok, ada ya, betul ya obat semacam itu. Apa sih positifnya, apa kekurangannya, ya kan? Kira-kira saya bisa nggak dengan obat yang sekarang change misalnya sana. Ya karena saya mikir begini loh, kadang-kadang orang menghentikan sepihak, ya kan? Iya. Biasanya nggak ngomong-ngomong nih, ya kan? Walaupun ada juga yang declare di media sosial, oke, sekarang saya mau berhenti. Banyak itu. Ya. Banyak. Itu jangan-jangan emosional sesaat, ya kan? Atau ya kebanyakan diam-diam, ya kan? Ketika sudah berhenti baru tuh kita mengeluh biasanya. Mengeluh setelah itu. Padahal sebenarnya bisa dikomunikasikan. Ternyata ada nih obat semacam ini, ya kan? Bisa nggak? Itu, atau perlu waktu dari change seperti itu. Karena kalau saya pikir daripada orang berhenti mendadak, ya kan, lebih baik dia minum atau berobat, ya kan, yang kira-kira dia bisa. Ya. Syukur-syukur kalau cocok dengan hal itu. Iya. Gitu. Berarti nanti saya mau komunikasikan dengan dokter saya. Iya, karena artinya kalau dari 3 jenis obat, dari pengalaman saya nggak langsung tuh, ya nggak langsung. Jadi kelihatannya malah nambah. Saya udah minum obat suntik lagi. Oh iya. Perlu waktu, Nggak bisa ya dok, kayak di jus gitu jadi satu cairan terus disuntikin semuanya untuk sebulan penuh. Ya, saat ini teknologinya belum nyampe di situ. Artinya yang kandungan obat yang ada bentuk suntikan tiap bulan, tidak semua obat bipolar ada, ya kan. Tetapi dari pengalaman ada cukup banyak juga yang hanya cukup menggunakan 1 injeksi ini saja tuh udah nyaman gitu. Wah, enak banget itu. Iya. Artinya kan kita punya opsi. Belum tentu ini juga bisa dipakai pada semua orang. Kan dari di awal saya udah bilang 10 orang bipolar belum tentu obatnya sama. Iya, betul, gitu. betul. Dan untuk obat itu dikomunikasikan sama psikiater. Gak bisa nih kita milih-milih sendiri. Carilah di mana, belilah di pasar gelap. Oh, ini namanya begini sekali nih, ya kan? Dan sebagai searching nih. Wah, ya kan? Oh, ini dari PT ini nih yang produksi, ya kan? Kemudian cari nih kira-kira apa. Ya kan? Banyak lah. Jadi sekarang kalau pilihan untuk ya ini sekedar pengetahuan doang, ya kan, bukan artinya untuk memilih obat. Untuk injeksi itu ada yang risperidon yang lebih lama, ya kan, ada juga yang baru aripiprazol. Aripiprazol. Kayaknya
pakai ya? Saya pakai ya. Jadi ada peluang nih. Tapi kan masih ada jenis yang lain. Iya. Ya kan? Nah, itu bisa gitu. Tapi kan lebih baik kita terbuka. Aduh, saya bosen nih, ada masalah seperti ini dan sebagainya. Kan bisa dipecahkan. Belum tentu juga harus cek obat. Misalnya nih, oh duduk berat badan nambah. Ya bisa aja bukan semata-mata obatnya misalnya. Tapi kalau nggak olahraga, kalau nggak ngatur pola makan, bisa juga kan. Iya, saya nggak minum bipolar atau antipsikotik yang bikin gemuk. Saya juga bisa gemuk, ya kan, gitu caranya. Saya pernah tuh dok mengeluhkan itu ke psikiater saya. Dok, ini obatnya bikin gemuk ya? Kok saya jadi makin gemuk dok? Terus psikiater saya nanya, kamu olahraga nggak? Oh enggak, makannya makin banyak. Iya, junk food lagi. Ya ketahuan deh gitu. Kalau tadi mau nyalain obat. Ngomongnya gitu. Wah dokter buka kartu. Iya gitu. Oh itu terus, rahasia itu ya? Iya rahasia itu dok. Terus ini dok, apalagi itu kalau disuntik itu enak ya untuk yang pengobatannya bertahun-tahun ya. Maksudnya jangka panjang. Ya, tapi lagi-lagi perlu komunikasi. Di Indonesia nih ada yang unik nih. Ada anggapan kalau minum obat itu untuk sakit-sakit ringan. Kalau sampai suntik itu kita sakitnya berat gitu. Banget. Jadi ketika saya tawarkan ya kalau bosan pakai yang suntikan lah. Ya, bilang gitu. Wah berarti sakit saya lebih berat ya dok. Kenapa gitu? Nah dia bilang, jadi kalau sakit yang ringan-ringan kan minum obat aja cukup dok. Kalau dulu zaman saya kecil kalau udah sampai suntik tuh berat. Nah itu anggapan yang salah. Nah jadi isi suntikan sama tablet yang diminum sama. Ya sama, betul. Tetapi kan lebih mudah, lebih simpel. Kalau mau simpel bulanan. Tapi kalau memang mau telaten dan sebagainya boleh minum obat. Tapi ada bedanya sebetulnya di dalam tubuh kita. Kalau minum obat, misalnya sekarang kita minum sejam 2 jam naik kan. Nah setelah sekian jam akan menurun. Jadi ada kurva-kurvanya. Tapi kalau suntikan, kalau sudah kadung pas, dosisnya ya tetap bertahan sekian. Gitu. Sama sebulan. Iya. Walaupun isinya sama. Gitu, tapi perlu waktu, semua perlu usaha. Dan tentu saja setiap cara ada konsekuensinya masing-masing. Gitu, ya. Jadi nggak mesti nih semua orang injeksi, belum tentu. Ada juga nih yang tetap ya, sesuai kebutuhan lah ya. Sesuai kebutuhan. Tapi istilahnya ada opsi-opsi, ya kan? Wah, pertanyaannya udah banyak banget nih. Kita mulai bacain aja ya dari paling atas. Boleh. Tapi mata saya kurang bisa melihat dok. Iya. Saya menghargai disabilitas seseorang. Ya. Padahal udah pakai kacamata loh. Ini dari Sinters, ya. Sinters bener ya, Sinters. Nah, minum obatnya itu harus di jam-jam yang samakah setiap hari dok? Oh, kalau jam 8 aja terus gitu ya kali dok ya? Tergantung advice dari psikiaternya. Ada kan tadi yang kalau perlu, kalau kondisi-kondisi tertentu, misalnya obat untuk efek samping, ya kan, dan sebagainya. Tetapi ada juga yang rutin. Nah, rutin memang sebaiknya diminum dengan dosis yang sama di waktu yang sama. Kurang lebih lah, nggak juga mesti nungguin nih detiknya yang jam 8 enggak. Tapi kurang lebih di waktu yang sama. Kalau nggak sama gimana dok? Ya lebih baik tetap minum juga, ya kan? Walaupun tidak di waktu yang sama, tetapi tentu lebih baik. Ya kan, sama lah kalau kita makan juga, kalau ya kan makannya agak telat, kita aja tuh keloncongan, ya kan. Jadi sel saraf kita juga seperti itu. Jadi kurang lebih kalau bisa ya boleh tuh pakai alarm, ya kan. Cellphone kita juga udah ada alarmnya kan, gitu. Itu ya itu tadi. Jadi kalau obat yang diminum ada kurvanya. Nah kalau agak telat berarti kurvanya lewat juga dong dan sebagainya. Ya, gitu. Pantesan mood saya suka berubah kalau agak telat minum obat. Telat 2 jam aja atau 3 jam. Itu kerasa loh dok. Iyalah. Kita kalau makan telat juga nggak nyaman. Mandinya telat juga nggak enak. Gatel ya kan. Sebagainya lah. Ya. Tuh. Ayo kita baca lagi yuk. Nyoman Sudiasa. Apakah schizophrenia juga bisa mengalami mood yang berubah drastis? Kadang pengen tidur saja, kadang biasa. Bisa nggak dok? Bisa aja. Ada orang yang mengalami schizophrenia. Jangan kata orang schizophrenia.
yang nggak mengalami gangguan aja bisa kan, kita punya mood. Nah, tapi seberapa ekstrim sih hal itu terjadi dan seberapa mengganggu, ya kan? Kemudian faktornya juga macam-macam, apakah ada perubahan obat misal atau telat minum obat dan sebagainya, ya kan? Tetapi ada juga yang dinamakan campuran, jadi ada schizophrenia dan ada gangguan dari moodnya juga. Nah, yang dinamakan kemudian skizoafektif misalnya dan sebagainya. Jadi lagi-lagi perlu dikomunikasikan pada psikiaternya kalau ada hal-hal demikian. Apakah itu memerlukan penanganan yang khusus, gitu. Kalau misalnya bedain skizoafektif sama bipolar yang lagi fase psikotik, yang bipolar kan bisa ada halusinasi juga ya dok ya? Betul. Itu gimana dok bedainnya? Nah jadi gini nih. Ini soal untuk dokter muda saya sebenarnya. Oh iya, maaf loh dok, saya penasaran aja ya, betul, soalnya. Betul, nggak apa-apa kan. Kita makin banyak tahu tentang apa yang kita alami, bagus. Cuman itu joke saya aja nih. Pertanyaan rutin itu. Kalau saya lagi bimbing mahasiswa yang menjadi dokter, harus tahu tuh. Iya. Betul. Tetapi intinya skizoafektif itu bagian daripada schizophrenia. Jadi ada gejala-gejala schizophrenia dan kemudian moodnya ini tidak sinkron sama gejala psikotiknya. Misalnya nih kalau bipolar dengan psikotik yang klasik ya, yang khas itu misalnya ada halusinasi, itu sesuai sama moodnya. Misalnya moodnya lagi manik, halusinasinya ngatain gitu, wah kamu hebat nih, kamu mestinya ngerjain ini, jangan dengerin tuh ini. Halusinasinya sinkron kan sama moodnya. Nah begitu depresi, halusinasinya berubah lagi. Kamu nggak bisa ngapain begitu, mending nggak usah hidup aja, dan sebagainya. Halusinasinya berubah sesuai moodnya. Oke. Itu kalau skizoafektif nggak sinkron biasanya. Gitu. Itu sih cara mudahnya. Cara mudahnya ya. Walaupun banyak hal lagi itu yang membedakan. Gitu. Iya. Coba kita baca lagi, itu sepertinya ada tambahan lagi. Ya. Bagus dok, ada teknologi obat pakai pets atau koyo? Wah ada nih. Oh ada ya? Ada juga sebenarnya. Ya. Tapi di Indonesia belum banyak dipakai. Saya baru dengar malah nggak beredar. Iya, tapi ada tuh teknologi seperti itu. Enak ya? Iya, mau dong dok. Wah, mau ini terima kasih nih, Mas Bagus ya. Mas Bagus ya? Iya. Oh iya, halo Mas Bagus. Mengingatkan saya. Jadi ada injeksi, ada koyo, patch ya, ditempel ya kan. Kemudian ada minum obat, ya itu boleh juga kan. Suatu saat minum obat bosen, jadi patch, bosen, injeksi, bosen lagi, balik lagi. Tapi dok, saya penasaran ya kalau misalnya kayak koyo gitu, kalau orang lain menyentuh koyonya, kena kan juga bagian nggak? dalamnya. Oh bagian dalamnya kirain. Yang banyak pakai teknologi patch ini sebenarnya anti nyeri kan. Kalau anti nyeri udah dipasang tuh sekian jam dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada juga obat-obat psikiatri yang berupa teknologi patch. Mudah-mudahan cepat bisa ya kan. Dan semua teknologi ini kalau bisa kita perjuangkan masuk di BPJS. Wah, itu asik banget itu kalau ya kan? gitu. Ya. Gitu sehingga bisa diakses. Benar. Ya kan gitu. Ada lagi nih. Di bawahnya telat datang mau telat datang. Syukur hanya telat datang, bukan telat datang bulan ya. Waduh. Saya bipolar, obat olanzapin 10 mg. Wah, Depakote 250 ini dari Rumi Als ya. Psikiater wajibkan minum seumur hidup. Tapi 2 bulan lalu janin saya meninggal dalam kandungan usia 3 bulan. Dokter kandungan bilang stop. Ini nih salah satu contoh yang komunikasi kita perlu lebih intens, ya kan? Yeah. Kadangkala kita salah paham, ya kan? Ya kalau yang kita ingat, nih kamu minum obat ini, ya kan, seumur hidup, bukan berarti tidak ada perubahan dari jenis, dari dosis, tergantung keadaan kan? Ya kalau memang minum ini seumur hidup kan nggak usah ketemu psikiaternya lagi. Toh seumur hidup dosisnya bakal sekian, jenisnya cuma sekian. Nggak juga, tergantung kondisi. Nah mungkin lagi hamil, apa sih disampaikan, saya lagi hamil nih, aman nggak nih? Atau kita mulai ubah ke obat-obat yang lebih aman misalnya. Jadi perlu kerjasama juga dari spesialis kandungan, ya kan, dan psikiaternya, ya, sehingga saling memahami obat satu sama lain. Jangan sampai psikiaternya nggak tahu juga, ya kan. Tadi saya joke, wah telat datang, ternyata ada hubungannya juga, ya kan. Nah, kalau misalnya nggak bilang, misalnya kliennya,
saya dok telat datang bulan, ya kan, jangan-jangan saya hamil lah, sehingga kita jadi aware. Ada kok cara-caranya, ya kan. Tentu mempertimbangkan manfaat dan risikonya, ya kan. Kalau misalnya tiba-tiba diputus risikonya besar, bahaya juga kan. Jangan-jangan ketika kita relapse itu juga membahayakan kandungan, ya kan, dan sebagainya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Saya juga tidak mengatakan ini suatu kepastian obat itulah yang menyebabkan kemudian kandungan. Ya, belum tentu seperti itu. Tapi ada cara-caranya, dan sebaiknya ketika kita mau hamil, pada orang dengan bipolar yang masih minum obat itu di planning. Jangan menunggu datangnya. Iya kan? Jadi di planning. Nah, kita bisa planning, dok, saya pengen hamil nih, belum ada turunan dan sebagainya. Kapan nih? Oke, kita cari waktu, ya kan? Obatnya kita perlahan-lahan ubah. Kalau saya biasanya demikian, sehingga bipolar kita tetap stabil. Kita juga bisa nih, ketika harus hamil, menjalani kandungan dan persalinan dengan nyaman. Ada nggak dok yang orang dengan bipolar minum obat aman tuh hamil sampai punya anak? Banyak, banyak seperti itu. Wah, pertanyaannya makin banyak dok. Ya. Coba kita balas satu-satu. Ya, itu masih sama ya di bawahnya. Dokter kandungan wajibkan stop obat, harus bersih 1,5 tahun kalau mau hamil lagi. Nah ini perlu komunikasi lah, ya kan. Sebab kalau bipolarnya relapse juga bahaya. Gimana mau hamil juga, ya kan? Bahaya banget. Artinya perlu komunikasi, ya kan? Bisa tuh sebagai klien juga bisa menyarankan dokternya, dok, bosen nih, gimana masa saya nyampein, ya kan? Gimana kalau dokter sampaikan nih, ya kan? Psikiater saya ini nih, bisa kok, ya kan? Kenapa enggak? Ya. Kemudian Mayang Sarias. Dokter, saya minum risperidon, ngantuk, terus sulit aktivitas. Quetiapin juga itu gimana dok? Wah, ya, saya nih ada etikanya, ya kan? Kita nih edukasi. Saya nggak bisa mengomentari ya pemberian obat yang dilakukan psikiater. Apalagi psikiaternya periksa. Saya nggak periksa, ya kan? Tetapi secara umum ya memang betul ada obat-obat jenis antipsikotik yang bisa digunakan untuk bipolar yang disebutkan tadi. Itu efek sampingnya mengantuk, ya kan? Quetiapin juga lebih mengantuk. Jadi perlu dikomunikasikan, dok saya ngantuk nih, makanya risperidon ngantuk. Pilihkan saya yang nggak ada nih efek itu. Atau ternyata sebenarnya kita membutuhkan, cuman kita nggak mau. Jadi kita butuh tidur, kita butuh istirahat, kita nggak tidur-tidur. Terus sama psikiaternya, oh saya nih mau buat nih, kamu butuh istirahat, ya kan, dan sebagainya. Nah itu berarti dibutuhkan. Jadi perlu nih komunikasi yang lebih baik, ya. Kemudian apalagi nih? Pertanyaannya ternyata banyak sekali. Misal sienters lagi nih, misalnya kita skip obat yang jadwal diminum siang, apakah di jadwal obat itu diminum malam bisa ditambahkan atau sebaiknya kalau sudah terskip ya sudah gitu, tergantung. Maksudnya tergantung dirapel jenisnya. Ya dok ya? Iya nih. Bisa dirapel. Jadi kalau lupa siang malam deh sekalian. Saya pernah loh dok ya, kayak kalau gitu. lupa makan siang sekalian malam ya 2 piring gitu. Salah ya dok kayak gitu, saya pernah. Enggak juga, tergantung jenis obatnya. Okay. Tergantung jenis obatnya. Ada beberapa jenis antidepresan yang bisa diminum kapan aja sebetulnya. Ada minum pagi, siang. Nah kalau itu yang skip ya nggak ada masalah, ya kan. Tetapi ada juga nih obat yang memang mestinya malam nih. Misalnya malam skip, minum pagi gitu. Ternyata obat yang malam itu ada efek samping mengantuk. Nah kalau kita minum siang bahaya kan, kalau kita lagi nyetir atau di jalan dan sebagainya. Jadi lagi-lagi komunikasikan jenis obat ini apa. Ganggu deh, boleh psikiaternya ya kan ditanyain. Itu memang gunanya seperti itu. Iya. Ya kan udah nggak zaman tuh. Saya dokter yang menentukan dosis, kamu terima aja, ya kan? Enggak seperti itu. Jadi perlu nih tanya gitu. Tapi ada beberapa psikiater juga yang nggak kasih nomor handphone ya kan dok? Iya, saya juga nggak mau ngasih nomor handphone. Kalau nomor handphone saya diambil, saya pakai apa? SIM card saya dipakai.
Maksud saya memberikan info nomor handphonenya untuk dihubungi. Ya kalau itu kita berikan ya kan, tapi tentu ada kesepakatan biasanya dari psikiater dan ini. Kalau enggak misalnya bisa telepon kliniknya, telepon farmasisnya, bisa ya kan. Tapi ada juga yang memberikan info nomor teleponnya ya kan. Kalau nomor teleponnya jangan dikasih, kita beli lagi nanti. Ya kan? Aduh, banyak nih pertanyaannya. Ya. Kita baca lagi. Apa lagi nih? Rumi Els. Apakah nggak apa-apa saya stop obat saya? Riwayat sebelumnya saya berkali-kali opname karena Swiss. Makanya. Apalagi seperti itu. Nah, jangan-jangan dokter ini masih yang berkaitan kan ya, spesialis kandungannya misalnya nggak paham ini obat apa resiko yang bisa terjadi dan sebagainya. Nah sudah nggak zaman sebenarnya satu dokter spesialis ngurusin spesialisasinya aja gitu. Nggak, kita kan harus melihat manusia seutuhnya ya kan, problem-problemnya. Saya juga seperti itu, kalau hamil ya gimana nih keadaannya ya kan, perlu ya kan pendekatan itu ya. Jadi komunikasinya diperbaiki atau pilih yang lebih nyaman ya kan. Kalau sulit rasanya komunikasi, pilih yang komunikasinya baik. Iya. Cocok-cocokan gitu. Iya, cocok-cocokan. JP Krishna ya. Iya. Wah mantap. Oh mantap juga. Wah ya. Dirimu juga mantap. Rumi. Ada lagi? Udah ya? Itu yang udah habis ya? Oh udah ya. Oke. Wah, nggak terasa ya? Nggak terasa waktunya udah mau habis dok. Iya, memang kalau minum obat bikin bosan, tapi kalau ngobrol nggak bosan-bosan. Iya, kita bisa lanjut nih 2 jam lagi. Apalagi jadi gini. Iya, banyak kupas tuntas tentang mitos dan hoax tentang kesehatan jiwa. Betul. Jadi ya hidup ini banyak pilihan lah, ya kan. Yang penting kita bisa membuka diri, jangan-jangan ada pilihan lain yang lebih cocok dengan diri kita. Betul sekali. Betul, ya kan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, apa yang kita ngomongin nih? Minggu depan apa ya? Wah, masih rahasia. Masih rahasia, Dok. Masih kita godok. Tema-temanya, tetapi ya semua seputar kesehatan mental. Kita informasinya serius. Ini serius loh yang kita ngomongin dari tadi. Walaupun disampaikan dengan santai-santai aja. Bukan bercandaan loh ini. Iya. Dan bagi yang kelewatan tidak menonton secara utuh, nanti akan ada info ya di Instagram ini, akan ada info. Kapan sih bisa tayang di YouTube dan Spotify ya, Diskoria 88 gitu. Jadi perbincangan kita, saya dan Laksmi seperti intro itu adalah terekam tak pernah mati. Wah, mudah-mudahan sih teman-teman, my friends di sini yang kemudian mengalami bipolar atau keluarga yang mengalami bipolar juga menerima manfaat dari informasi ini ya kan. Kemudian kita tetap nih stabil, nyaman, punya kualitas hidup yang lebih baik. Amin. Gitu. Ya dok. Ada ini dok saran pesan lagi? Terakhir. Pesan terakhir. Enggak, pesan terakhir khusus untuk orang bipolar yang benar-benar bosan banget minum obat. Mungkin yang terlupakan keluarga. Banyak ya keluarga caregiver yang kemudian privasinya terganggu gara-gara bipolarnya nggak bisa dibilangin nih. Untuk minum obat, nggak mau minum obat dan sebagainya. Itu ada opsi seperti itu. Ya kan, jadi nggak selalu minum obat. Ada yang suntikan, yang patch tahu saya di Indonesia belum tapi sebenarnya di dunia ada. Padahal tadi saya mau minta dong. Kan enak sekarang tuh tinggal pakai koyo aja, koyo yang lain ya, tapi untuk keluhan yang lain gitu. Oke. Closing, jangan sampai kita pluk gitu kan. Apa dong closingnya ya? Kita tuh selalu bingung sama closing, soalnya kita nggak ada opening, nggak ada closing sebetulnya. Gitu. Oke, my friends ya dong. My friends, sampai di sini ya. Terima kasih banyak sudah menonton, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab semuanya. Kalau masih ada pertanyaan lanjut, bisa lanjut di Instagramnya Dr. Rai ya. Boleh, atau di komunitas teman baik. Atau di komunitas teman baik, ya itu boleh juga. Atau di komunitas Bipolar Bali. Buat teman-teman yang ada di Bali, kemudian mau gabung, kontak saja ya di komunitas Bipolar Bali. Kapan-kapan sama teman-teman komunitas Bipolar Bali yang lain ya. Kita ngobrol sini, stand up-an boleh. Stand up. Ya kan? Itu barangkali ya. Saksikan tiap Sabtu di acara Jadi Gini. Ya, bye-bye my friends.